Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang lanjutan evakuasi dari runtuhan bangunan di pondok pesantren. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One, ambruknya bangunan pondok pesantren di kawasan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, di mana informasi terbaru Kepala BNPB Lejen Suharyanto menyatakan berdasarkan data saat ini masih ada 59 orang yang berada di bawah reruntuhan Masih 50 pondok orang pesantren lebih. Al-Husini. BNPB sudah mengajak keluarga ke-59 korban berdialog mengenai operasi yang akan dilakukan BNPB dan Basarnas di area reruntuhan untuk mengevakuasi para korban. Evakuasi hari ini akan melibatkan alat berat yang berisiko besar. Kemarin sudah kita sampaikan langkah-langkah. Alhamdulillah langkah-langkah yang kita rencanakan kemarin semuanya sesuai dengan rencana. Yang pertama, selesai kita memberikan keterangan kepada rekan-rekan media, kita berdialog kepada ahli waris atau keluarga yang terdampak. Akhirnya kemarin keluarga yang terdampak, mereka menyetujui untuk sehari kemarin atau sehari semalam kemarin dilakukan pencarian fokus oleh tim gabungan yang dipimpin oleh Basarnas. Ya. Alhamdulillah kemarin kan kita ada 15 titik katanya. Masih ingat kan 15 titik? 8 itu hitam, 7 itu merah. Ternyata perkembangannya, yang 7 merah itu berhasil diselamatkan 5. Sehingga yang 2 tadinya merah berarti jadi hitam. Ya. Per hari ini, yang sudah terdata korbannya, 108 korban. Itu terdiri dari 103 yang kondisi selamat, ya semuanya dirawat di rumah sakit, rinciannya ada. 5 meninggal dunia. Nah 5 juga saya yakin rekan-rekan media sekalian sudah tahu nama-namanya. Nah sekarang yang masih hilang, yang ada datanya, yang ada fotonya, itu sementara terdata 59 orang. Di mana itu? Nah, kita tidak tahu. Karena dengan alat-alat yang canggih oleh Basarnas, itu dari 15 titik itu tadi kan ada 8 tambah 2 begitu. Tadi kita sudah berdialog sama keluarga. Kita sampaikan pada keluarga bahwa mudah-mudahan 59 itu tidak ada di situ. Tidak ada di reruntuhan. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena ada kasus kan, rekan-rekan media tahu, ada salah satu orang tua yang kehilangan anaknya, sudah nangis-nangis, sudah sedih, menganggap anaknya ada di situ, ternyata ada di tempat lain, dalam keadaan selamat. Nah, kita sampaikan mudah-mudahan, saya pribadi berdoa mudah-mudahan itu tidak 59, itu hanya yang dinyatakan hitam oleh Basarnas. Kita mudah-mudahan berdoa. Nah, langkah selanjutnya, karena dari mulai tadi malam, setelah penemuan yang terakhir dalam kondisi selamat, itu kami rapat koordinasi, tim gabungan, menyatakan bahwa dengan menggunakan alat-alat yang canggih, ada yang menggunakan drone thermal ya, atau strategi nanti Pak Presiden menjelaskan, itu secara ilmu pengetahuan itu tidak lagi ditemukan tanda-tanda kehidupan. Ya. Kami masih memberi waktu kepada tim gabungan dari mulai kemarin sore sampai tadi pagi. Bahkan tadi malam itu disterilkan, lokasi tidak boleh ada yang mendekat, supaya hening, supaya sunyi. Di tengah keheningan kesunyian itu mudah-mudahan ada kedengaran dengan tanda-tanda, dengan alat-alat yang canggih itu tanda-tanda kehidupan. Tetapi ternyata sampai tadi pagi tidak ada. Akhirnya tim gabungan memutuskan untuk masuk tahap berikutnya. Tahap evakuasi pencarian dengan menggunakan alat-alat berat. Tentu saja resikonya ini tidak mempertimbangkan lagi apabila ada yang masih selamat gitu. Tapi ini tetap hati-hati. Tidak menggunakan alat-alat berat yang langsung mengakibatkan itu bersih tetapi tidak aman. Jadi satu-satu ya, dan ahlinya sudah didatangkan. Ada 212 orang yang sekarang bekerja di situ, gabungan ya, ada dari TNI. Ya, jadi penggunaan alat berat itu lebih memiliki resiko ketika ada orang dalam, ketika menggunakan alat berat itu mungkin ada bangunan yang bisa bergeser atau berpindah sehingga membuat kalau ada korban di dalamnya itu bisa tidak selamat jadinya. Misalnya kan gara-gara pakai alat berat nih, terus ada yang geser jadi misalnya tiangnya rubuh. Nah, ketika tiangnya rubuh itu kan bisa menyebabkan korban tambahan. Nah, karena di sini dinyatakan kayak wah udah nggak ada orang nih kira-kira, itu makanya dipercepat dengan alat berat tadi. Ya walaupun meningkatkan resiko kalau misalnya ada pergeseran bangunannya. Ya karena tadi udah dianggapnya udah nggak ada orang gitu, udah nggak ada tanda-tanda kehidupan ya. Tadi yang dianggap 59 orang itu dianggapnya mungkin nggak ada di situ atau udah meninggal gitu ya, Dari ataupun teknik di tempat sipil, lain. orang-orang yang punya pengalaman dalam melaksanakan evakuasi terhadap gudang yang runtuh yang di situ ada korban. Ya, tentu saja kalau nggak ada korban, gampang itu evakuasinya. Sebelumnya kami sudah berdiskusi dengan masyarakat yang terdampak. Ada beberapa yang langsung sedih, tapi tidak ada satu keluarga pun yang meminta kami melanjutkan pencarian terhadap korban yang hidup. Ya, jadi mereka sudah memutuskan agar kami aparat ini segera melakukan evakuasi terhadap korban secara menggunakan alat-alat berat. Ya. Ya, jadi soalnya bayangin kalau misalnya udah terlalu lama dibiarkan, misalnya ada korban yang udah meninggal itu bisa membusuk di dalam sana gitu. Jadi dipercepat prosesnya menggunakan alat-alat berat tadi.
ya supaya nggak membusuk di dalam situ. Kalau misalnya tertimpa ya udah nggak ada tanda kehidupan soalnya kalau misalnya kayak gitu kan ya udah daripada membusuk langsung dievakuasi aja dengan cara yang lebih cepat gitu ya, dianggapnya udah nggak ada kalaupun apa ya, ditemukan di dalam sana gitu kan, kasihan juga Kami sih itu. membuat berita acara yang ditandatangan oleh wakil dari warga masyarakat yang ada keluarganya di situ. Ya ini juga menjaga bahwa kami tidak bertindak sesuai keinginan sendiri. Kami sudah tawarkan kalau Bapak Ibu warga masyarakat yang keluarganya jadi korban, kalau meminta kami untuk mencari seperti kemarin secara manual satu-satu untuk mencari yang selamat, kami akan lakukan. Tapi dari suara bulat mereka menyatakan sudah cukup Pak, sudah cukup karena sudah 3 hari. Sekarang tolong itu segera dievakuasi menggunakan alat berat. Dan apabila ada jenazah ditemukan segera dilakukan pengurusan sebagaimana mestinya sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah sehingga rekan-rekan media sekalian, sekarang itu tahap Ya, yang jadi itu udah apa namanya, kalau udah ada persetujuan dari para korban tadi, kalau misalnya nggak ada namanya yang belum ditemukan misalnya, itu langsung dibuat pernyataan gitu supaya kayak oh ini udah ada persetujuan dari para korban untuk dia menggunakan alat berat tadi. Karena alat berat tadi kan memiliki resiko kalau misalnya ada pergeseran bangunan atau timbunan itu mungkin ada apa ya, bisa jatuh gitu, bisa ambruk lagi. Jadi kalau udah dianggap nggak ada ya udah dipercepat aja prosesnya daripada membusuk dan menyebabkan masalah lainnya. Ya, jadi langsung dipercepat dengan tadi persetujuan para korbannya, para keluarganya lah. Karena udah terlalu lama ini. Kalau misalnya pun ada yang masih hidup itu kemungkinannya kecil sekali. Karena bayangin tuh nggak makan, nggak minum ya di dalam bangunan, kalaupun terjebak dalam sana. Kayak butuh keajaiban untuk bisa bertahan hidup di dalam runtuhan bangunan seperti ini ya. sampai bersih, sampai semua korban itu ditemukan dan kita sudah punya datanya. Sekali lagi, apakah 59 atau tidak, kami belum tahu. Ya, sekali lagi kami mudah-mudahan tidak sebanyak itu. Dan untuk memperbarui informasi terkini dari lokasi kejadian sudah ada rekan Goldi Gumilang di Sidoarjo, Jawa Timur. Goldi, apakah proses evakuasi dengan menggunakan alat berat sudah mulai dilakukan oleh tim SAR gabungan? Ya, selamat sore Sita dan juga pemirsa, kami informasikan langsung dari posko yang berada di Ponpes Al-Qausini, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemerintah pada hari ini, hari keempat pencarian, telah memutuskan untuk mengalihkan operasi pencarian korban ataupun santri korban reruntuhan gedung di Ponpes Al-Qausini, Sidoarjo, Jawa Timur ke tahap menggunakan evakuasi alat berat. Kami akan informasikan pemirsa bahwa keputusan ini diambil setelah upaya penyelamatan manual selama 3 hari terakhir dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Menteri Koordinator Menko yang ditugaskan Presiden untuk memonitor langsung operasi menyampaikan bahwa seluruh jajaran Basarnas, BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah telah bekerjasama penuh kehati-hatian. Dan menurutnya tahap evakuasi dengan alat berat hanya dilakukan setelah berdialog intensif dengan keluarga korban dan memperoleh persetujuan. Selain itu juga dijelaskan Kepala BNPB bahwa sejauh ini mencatat ada 108 korban yang berhasil dievakuasi pemirsa. 103 diantaranya dalam keadaan selamat dan saat ini dibawa ke sejumlah rumah sakit seperti RSUD Sidoarjo dan Rumah Sakit Siti Hajar. Selain itu juga dijelaskan oleh Kepala BNPB bahwa masih ada 59 orang ataupun santri yang saat ini masih dalam proses pencarian, Sita dan juga pemirsa. Meskipun begitu, BNPB berharap agar angka tersebut tidak semuanya berada di bawah reruntuhan. Dan saat ini bisa kami gambarkan situasi di lokasi ataupun tempat kejadian perkara reruntuhan. Tim Basarnas dan juga tim SAR gabungan yang berisikan ratusan personil ini sedang mengupayakan menggunakan alat berat. Kami memantau ada sejumlah alat seperti crane, kemudian 2 eskavator dan alat-alat lain yang telah disiapkan sejak beberapa hari yang lalu. Kemudian Kepala BNPB juga menjelaskan bahwa sejak semalam tim gabungan melakukan sterilisasi lokasi, memastikan area sunyi agar pendeteksi mampu menangkap sinyal kehidupan. Namun hingga pagi tadi pemirsa, hingga Kamis pagi, peralatan canggih seperti drone thermal, wall scan hingga search cam tidak mendeteksi adanya tanda-tanda kehidupan. Sementara itu juga dijelaskan oleh perwakilan dari Basarnas, Bapak Freezer menjelaskan sudah 3 kali melakukan re-assessment dengan alat berteknologi tinggi. Mulai dari metode pemanggilan manual, kamera fleksibel, hingga wall scan server 400 yang bisa menembus dinding dan mendeteksi jantung serta panas tubuh. Namun juga sudah dijelaskan tadi pemirsa, pada hari keempat, hari Kamis 2 Oktober 2025, beberapa korban yang masih terjebak di reruntuhan dijelaskan tadi sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tadi juga perwakilan dari keluarga korban dikumpulkan di posko BNPB dan tadi juga berdialog dengan sejumlah pejabat publik maupun otoritas yang memang menangani evakuasi reruntuhan ini dan meminta persetujuan untuk digunakannya alat berat. Jadi kayak udah ini udah nggak ada nih gitu, udah berapa hari itu kan nggak makan nggak minum juga, jadi kemungkinan kecil sekali untuk selamat. Jadi ya udah dipercepat dan menggunakan alat berat tadi, walaupun tadi dengan menggunakan alat berat itu resikonya lebih tinggi untuk terjadi pergeseran dari bangunannya ya, dengan persetujuan dari para orang tua korbannya nih, daripada membusuk dipercepat saja ya.
terkait dengan data bahwa sejauh ini korban yang telah berhasil dievakuasi berjumlah 108 korban, kemudian korban selamat berjumlah 103, korban meninggal dunia berjumlah 5, dan 59 orang masih hilang dan saat ini masih terus dicari supaya segera 50 dapat orang lebih masih dievakuasi. hilang ya. Dan inilah kondisi para keluarga korban, baik orang tua, saudara yang sedari hari Senin kemarin pemirsa kami pantau menunggu kabar dari saudaranya maupun anaknya yang memang masih dalam reruntuhan gedung musola yang ambruk pada Senin kemarin. Kami akan coba menanyai salah satu kerabat di lokasi ini pemirsa. Ibu bisa tanya-tanya bentar aja Bu. Boleh nggih? Madep sini Bu. Oh enggak ya, siap Ibu. Terima kasih ya Bu. Memang beberapa, oh boleh dari ayang nggih? Boleh ya Bu ya? Ya baik, saya tanya-tanya sebentar aja. Bapak izin nggih Bapak? Sebelumnya saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa keluarga. Bapak bisa tanya namanya siapa Bapak? Udin. Bapak Udin dari mana? Dari Surabaya atau dari mana? Bapak sendiri Mas, Sidoarjo. Bapak kalau boleh tahu anak yang, ini anaknya atau siapa Bapak? Anak yang kedua Mas. Iya. Atas nama siapa Bapak? Muhammad Rizky Maulana Saputra. Bapak tadi juga sempat ikut berkumpul di gedung di posko BNPB itu Pak? Oh yang iya ikut. Bisa diceritakan Pak, tadi apa saja yang disampaikan dari pihak Basarnas atau BNPB atau pejabat publik yang ada di sini ke keluarga korban? Ya apa ya tadi ya itu Mas, sudah dinyatakan nggak ada tanda-tanda yang hidup, ya langsung alat berat dikerahkan gitu aja tadi. Ya terus para orang tua santri ya ngizinin gimana lagi, sudah daripada lama-lama nggak ketemu. Sudah 4 hari ya enggak. Itu ya udah 4 hari. Bapak mungkin sedikit bisa diceritakan awal mula Bapak tahu itu dari mana Pak? Dari keluarga kah atau dari teman atau dari pihak pondok pesantren yang memberitahu? Ya, saya tahunya dari istri saya Mas. Ya, istri saya ya dari temannya lepas lewat sini. Pondok ya anakmu, ambil akun dulu anakmu. Gitu ya, telepon saya langsung pulang saya. Sampai sekarang di sini. Habis dikabarin langsung menuju ke tempat atau ke lokasi. Iya, Senin sore kan jam waktu sholat asar kan kejadiannya. Berarti sejak hari Senin kemarin sudah di sini ya Pak? Iya, iya Mas. Dari hari Senin, karena info anak saya belum tahu sama sekali ya, jadi saya nungguin saya benar-benar ketemu Mas. Kalau nggak ketemu, ya gimana orang tua Mas? Kita sama-sama mendoakan supaya adik segera bisa ditemukan ya Pak ya. Terus juga bisa segera diselamatkan oleh tim Basarnas atau tim SAR gabungan. Pasrah ya kondisinya Kami juga seperti turut ini. prihatin Pak atas kejadian ini. Semoga segera ditemukan ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak, Ibu. Itu tadi Sita dan juga pemirsa salah satu keluarga korban yang tadi juga ikut dalam rapat pertemuan antara keluarga korban dengan pejabat publik dari pemerintahan yang hadir, dari tim SAR gabungan. Mengingat memang ini sudah hari keempat pemirsa, dan memang sedari kemarin kami juga banyak berbincang dengan keluarga korban. Mereka menantikan kabar dari anaknya, dari saudaranya yang masih tertimbun. Karena dari posko, kami akan perlihatkan pemirsa, dari posko yang sebelah kanan ini, di sebelah bisa dilihat di layar kaca pemirsa, di depan pemirsa ini data dari anak-anak ataupun santri yang masih hilang atau masih belum ditemukan. Dan jika dilihat dari total keseluruhan, ini masih ada 59 orang. Kami ceritakan, kami ulas terkait dengan evakuasi yang dilakukan oleh tim Basarnas, BNPB, TNI Polri maupun Damkar, dan tim relawan yang kemarin melakukan evakuasi di lokasi kejadian. Ditemukan 7 korban. Dan rata-rata ditemukan di area ataupun sektor A1 dan juga sektor A4. Sektor A4 ini berdekatan dengan sektor A1. Memang sedari hari Senin, Selasa, dan juga Rabu, proses evakuasi ini masih dilakukan secara manual. Jadi tim yang diterjunkan atau tim SAR yang diterjunkan ke lapangan ini menggunakan beberapa alat, seperti alat pemotong besi, alat pemotong beton. Tersebut ditemukan 7 orang, 5 selamat dan 2 meninggal dunia. Sementara itu, proses evakuasi dan juga data terbaru yang dapat kami sampaikan dari posko di kampus 2 Pondok Pesantren Al-Qasim Sidoarjo. Kami kembalikan ke Sita di studio. Ya, jadi itu ya kabar terbaru dari evakuasi di pondok pesantren yang bangunannya rubuh. Nah, jadi udah 4 hari itu dianggapnya kayak apa ya, udah nggak ada tanda-tanda kehidupan. Gara-gara ya kalau manusia normal itu apa ya, punya daya tahan lah ketika dia nggak makan ataupun nggak minum. Jadi kalau misalnya nggak makan, manusia itu bisa bertahan sekitar 3 minggu gitu ya, bisa tahan karena kan dia punya cadangan lemak gitu, punya cadangan energi dalam tubuhnya. Jadi bisa lama tuh ya 3 minggu. Tapi yang jadi masalah di sini adalah ketika manusia itu tidak minum. Nah, manusia tuh rata-rata kalau misalnya nggak minum, dia bisa bertahan sampai sekitar 3 harian.
Jadi kalau misalnya udah sampai 3 hari nggak minum, itu kemungkinan dehidrasi parah ya, udah berat banget, sehingga kemungkinan besar itu udah nggak bisa ditolong gitu, udah apa ya, udah nggak selamat ya, karena melihat dari daya tahan atau kebutuhan manusia akan air. Tuh, bayangin dalam bangunan nggak dapat makanan, nggak dapat minuman, dan kemungkinan kalaupun apa ya, tertutup, bangunan yang tertutup itu oksigennya juga sangat terbatas. Jadi benar-benar mungkin kalaupun bisa selamat itu nggak bertahan lama, karena tadi ya oksigennya bisa terputus dan menyebabkan orang di dalam itu bisa sesak nafas gitu. Belum itu nanti yang apa ya, yang selamat itu bisa bertahan dengan lama. Ya, jadi kondisinya sangat tidak menentu sesuai dengan apa ya, jatuhan dari bangunan yang ada di tempat itu. Kalau misalnya langsung kena jatuh bangunan mungkin langsung meninggal, tapi kalau misalnya terkurung itu mungkin bisa sesak nafas, dan kalau misalnya walaupun masih selamat itu tadi ya dehidrasi gara-gara nggak dapat minum dan kelaparan juga. Jadi sangat besar, besar sekali ya resiko untuk tidak selamatnya ketika sudah tertumpuk tadi ya bangunan yang sangat tinggi ya, karena itu bertingkat bangunannya, nggak cuma 1 tingkat tapi sampai 4 tingkat. Nah itu ya resikonya dari sebuah bangunan yang mungkin konstruksinya itu kurang bagus sehingga menyebabkan bangunan tidak stabil. Nah itu yang mungkin bisa kita pelajari dari evakuasi di pondok pesantren yang bangunan rubuh ini. Nah kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.